Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadani dengan nomor induk mahasiswa 2130913 dari kelas AS1 Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam. Di mana pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, ujian mata kuliah usul fikih. Di mana judul dari PPT saya sendiri yaitu Ijma sebagai sumber dan dalil hukum syara. Di sini ada PPT-nya yang akan saya presentasikan. Di mana jika membahas tentang ijma, kita pasti sudah tahu kalau ijma ini merupakan salah satu sumber hukum Islam. Di mana sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, kemudian ijma, yang terakhir qiyas. Nah, ijma berarti salah satu yang penting karena dia diambil menjadi salah satu sumber hukum Islam. Nah, ijma ini apa? Ijma ini kesepakatan. Kesepakatan siapa? Apa yang terjadi di kesepakatan itu? Nah, jadi kesepakatan para ulama, di mana para ulama berkumpul dalam menyelesaikan suatu perkara. Para ulama mengeluarkan pendapat mereka, kemudian dijadikan satu sehingga dibuatlah suatu kesepakatan, dan kesepakatan itu nantinya yang akan disebut dengan ijma. Kemudian syarat-syarat melakukan ijma. Nah, syarat yang pertama bahwa kesepakatan seperti yang tadi saya katakan tadi, ulama berkumpul mengeluarkan pendapat, kemudian dijadikan menjadi suatu kesepakatan, di mana yang bersepakat ini para mujtahid. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu para mujtahid ini harus yang pertama harus paham betul tentang Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang kedua, para mujtahid harus paham betul tentang usul fikih, pembagiannya dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, para ulama ini harus paham tentang bahasa Arab. Kemudian syarat yang ketiga bahwa yang melakukan ijma adalah ulama yang berasal dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, bukan dari kalangan umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi yang ulama yang memutuskan ijma ini hanya yang berdasarkan dari kalangan umat Nabi Muhammad saja, bukan Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Nah, kemudian syarat yang keempat yaitu ijma ini berlangsung setelah Nabi Muhammad SAW wafat, baru terjadinya namanya ijma. Karena pada saat zaman Nabi kita bertanya hukum ya sama Nabi. Terus syarat yang kelima, ijma itu jadi kayak syaratnya kesepakatan yang dikeluarkan itu yang berupa kesepakatan mengenai haram, mubah, sunnah, wajib, suatu perkara atau suatu permasalahan yang akan diselesaikan oleh para ulama tersebut. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang macam-macam ijma. Nah, di sini macam-macam ijma itu ada 4. Nah, 2 diantaranya dia masuk secara segi terjadinya, kemudian 2-nya lagi dia masuk di segi yakin atau tidak terjadinya suatu ijma itu. Nah, di mana pada segi cara terjadinya ijma itu terbagi menjadi 2, yaitu ijma bayani, di mana ijma bayani ini para ulama menyatakan pendapatnya dengan jelas dan juga tegas mengenai suatu perkara yang halal maupun juga yang haram. Nah, kemudian ada yang keduanya ijma sukuti, di mana ijma sukuti ini para ulama diam dalam suatu perkara. Jadi para ulama itu tidak mengatakan apapun, tapi beliau hanya diam gitu. Jadi itu yang disebut dengan ijma sukuti. Kemudian jika ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma, nah itu ada ijma qat'i, di mana ijma qat'i ini adalah ijma yang diyakini benar terjadi. Jadi dia ini pasti. Terus ada yang kedua ijma dzanni, yaitu ijma yang masih ada kemungkinan bahwa hukum dari peristiwa ini yang ada yang sementara dikeluarkan kesepakatan pada saat itu, kemudian karena suatu peristiwa atau kejadian lain sehingga hasil ijma yang dilakukan pada waktu lain dan pada waktu yang akan datang itu berbeda, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ijma. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya rasa mungkin ya memang sih banyak kurangnya. Mungkin jika apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.